إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala. Masih kita lanjutkan berkaitan dengan orang yang tidak mengetahui waktu sholat, dan nanti kaitannya dengan tema yang baru, yaitu mengqadha sholat. Al-Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yustahabbu al-mubadaratu bi qada'il fa'itati. Disunahkan untuk mubadarah, yaitu mubadarah itu bersegera, bi qada'il fa'itati, mengqadha sholat yang tertinggal. Ya. Jadi di sini tentang mengqadha sholat yang tertinggal, ya di sini disunahkan untuk bersegera mengqadhanya. Jadi kalau ini sholat tertinggal, ketika dia nanti mau mengqadha, maka ini hukumnya sunnah mubadarah. Mubadarah itu bersegera. Nah, jadi qadhanya itu wajib. Tapi apakah nanti segera atau bisa ditunda? Nah, di sini disebutkan mengqadhanya disunahkan bersegera ini bagi orang yang punya uzur. Dia ada uzur sehingga tidak sholat, misalnya dia tertidur, ya, bangun setelah waktunya habis, maka dia mengqadha, dan mengqadhanya ini dia boleh ditunda, tapi dianjurkan segera. Atau misalnya dia karena lupa, ya, karena apa? Lupa kemudian tidak sholat, maka disunahkan segera mengqadhanya. Jadi mengqadhanya wajib, tapi apakah harus segera atau boleh ditunda? Maka tidak harus segera, tapi disunahkan untuk segera, ya, agar apa? Segera terbebas dari tanggungan, ya, dan juga ada perintahnya. Kemudian di sini dihukumi sunnah. Kita lihat di Al-Hadi Al-Mardiyah, dalil yang menunjukkan hal tersebut, ya. Nabi SAW mengenai tentang mengqadha sholat, beliau pernah bersabda, manasya sholatan fal yusolli idza dzakaraha. Barang siapa lupa tidak mengerjakan sholat, maka hendaklah dia sholat jika dia ingat. La kafarata laha illa dzalika, tidak ada kafarah untuk hal tersebut kecuali tadi mengqadha sholat. Wa aqimis sholata li dzikri, surat Toha ayat 14. Jadi di sini Nabi SAW memang menyebutkan fal yusolli idza dzakaraha, ketika sudah ingat, ya, fal yusolli, maka disebutkan langsung sholat. Tapi di sini di kitab sebutkan sunnah, tidak wajib langsung kalau ada uzur. Karena ada dalil yang lain, ya, bisa kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini riwayat Muslim. Bahasnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qafala an ghazwati Khaibar sara lailahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari perang Khaibar, berjalan di malam hari, hatta idza adraka al-qara arasa, sampai ketika beliau terkena kantuk, maka arasa, beliau singgah atau berhenti. Maqala li Bilal ikla lana al-laila, yaitu awasilah kami malam ini. Fasalla Bilalun maqaddara lahu, maka Bilal sholat sesuai dengan yang dia mampu, yang Allah tetapkan. Wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dan para sahabatnya juga. Maka falamma taqarraba al-fajru, ketika sudah mendekati fajar, istanada Bilal ila rohilatihi muwajihal fajr.
Ya, kemudian Bilal bersandar pada tunggangannya, ya, di mendekati fajar. Kemudian faghalabat Bilalan ainahu wa huwa mustanadun ila rahilatihi. Bilal terkena ngantuk, jadi tidak bisa menahan ngantuk dalam keadaan bersandar ke tunggangannya. Falam yastaiqizu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Bilal. Maka Rasulullah SAW dan Bilal tidak bangun, belum terbangun. Wal ahadun min ashabihi, tidak pula satupun sahabat yang bangun. Hatta darabat hum asyamsu, sampai mereka terkena sengatan sinar matahari. Maka fakana Rasulullah SAW awalahum istiqadzan. Nabi SAW yang pertama kali bangun, fafazi'a Rasulullah SAW faqala, dan Nabi terkaget dan beliau mengatakan, ai Bilal, wahai Bilal. Qala Bilal, akhadha bi nafsi ladzi akhadha bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya, nyawaku atau diriku telah diambil oleh zat yang megang nyawamu, telah dipegang, ya. Diriku atau nyawaku telah dipegang zat yang memegang nyawamu. Demi bapakku dan ibuku, wahai Rasulullah. Begitu tebusannya. Maka qala iktadu, jadi tuntunlah unta-unta. Faktadu, kemudian mereka menuntun yaitu unta-unta mereka, tunggangan mereka. Kemudian tsumma doa Rasulullah SAW, Nabi SAW berwudu, wa amara Bilalan fa aqama shalah. Kemudian merintahkan Bilal untuk mendirikan sholat. Fa sholla bihim as-subha. Nabi SAW sholat bersama mereka, sholat subuh. Falamma qada as-sholata, ketika beliau telah menyelesaikan sholat, qala man nasiya sholata falyusalliha idza dzakaraha. Fa innallaha qala wa aqimis sholata li dzikri. Barang siapa lupa tidak mengerjakan sholat, maka hendaklah dia sholat jika dia mengingatnya, karena Allah SWT berfirman wa aqimis sholata li dzikri. Sisi pendalilan di sini, Nabi SAW berpindah dari satu tempat ke tempat lain sebelum qada, ini menunjukkan tidak wajib qada itu secara segera. Jadi karena ini ada uzur tertidur, ya. Jadi kalau ada uzur dia tertidur, misalnya terlupa, wajib qada enggak? Wajib. Tapi apakah harus segera? Tidak harus segera, boleh tertunda. Meskipun yang bagus adalah segera. Kemudian di sini disebutkan wa taqdimuha 'alal hadirati. Ya. Disunahkan ketika mengqadha salat itu didahulukan, ya. Wa taqdimuhuma 'alal hadirati. Yaitu di wa taqdimuha, yaitu mendahulukan salat yang tertinggal faitah 'alal hadirah, atas salat yang dia berada di situ. Jadi misalnya yang alati yang la yakhafu fautaha, ya, yang tidak dikhawatirkan tertinggal sholat yang dia ada di situ. Contoh, ya, kalau kita beri contoh biar lebih paham. Misalnya dia lupa sholat zuhur, kemudian ingat posisi di asar, dia belum sholat asar dan dia punya hutang sholat zuhur, maka kata beliau di sini disunahkan untuk sholat zuhur dulu, qadha dulu baru asar. Ya, dengan syarat tidak khawatir asarnya tertinggal, sehingga mungkin masih di awal-awal waktu asar atau di pertengahan waktu asar, maka qadha dulu, zuhur dulu, baru sholat asar. Sehingga di sini kalau misalnya nanti khawatir asarnya tertinggal, ya nanti bisa sholat asar dulu, karena ini hukumnya sunnah. Kemudian, ya, yang tadi didahulukan mengqadha sholat daripada atau sebelum sholat yang dia berada di situ, ya. Kecuali nanti kalau sudah mepet, tidak memungkinkan nanti tidak bisa sholat asar di waktunya, maka sholat asar dulu, baru dia sholat zuhur. Kita lihat dalil yang mendasarinya dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ja'a datang yaumul khandaq ba'da ghurabati syams, setelah matahari tenggelam. Faja'ala yusabiqu
kufar Quraisy. Dan Umar radhiyallahu anhu mencela orang-orang kafir Quraisy. Qal ya Rasulullah makitu usolil asrah hatta katati syamsu tagrubu. Hampir-hampir aku tidak sholat asar sampai hampir matahari tenggelam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ma sholaituha. Demi Allah aku juga demikian. Faqumna illa Budhan, dan kami menuju Budhan, satu daerah. Fa tawaddo'a li sholati wa tawaddo'na laha. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu untuk salat dan kami wudu. Fa sholal asra ba'da ma gharabati syams wa summa sholat ba'da al-maghrib. Nah, kemudian tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat asar dulu, qadha. Summa sholat ba'da al-maghrib. Nah, sholat maghrib. Artinya apa? Didahulukan mengqadha dulu, ya. Sholat yang kita tinggalkan tadi, baru sholat yang ada di waktu itu, dengan syarat yaitu masih ada waktu, nanti sholat yang ada di situ masih bisa dikerjakan di waktunya, ya. Itu dalilnya riwayat Muslim. Ya. Jadi di sini wa taqdimuha 'alal haidiratil lati la yakhafu fautaha. Yang tidak dikhawatirkan tertinggal sholat yang dia ada di situ. Wa in khafa fautal jama'ati fiha, meskipun khawatir tertinggal jamaah. Artinya begini, disunahkan mendahulukan mengqadha sholat daripada sholat yang dia ada di situ. Misal dia posisi di waktu asar, punya hutang sholat zuhur, maka disunahkan sholat zuhur dulu baru sholat asar. Nah, tapi nanti bagaimana kalau saya sholat zuhur dulu, nanti ada jamaah sholat asar sudah selesai, saya tidak bisa jamaah. Maka di sini ada goyah, yaitu tadi meskipun khawatir tertinggal sholat jamaah, ya, jadi tetap disunahkan. Didahulukan daripada sholat tadi yang ada di situ menurut pendapat muktamad. Dalam keluar pada perselisihan ada ulama yang mewajibkan urut. Jadi ada ulama yang mewajibkan urut, sholat qadha dulu, tadi zuhur kan, baru asar. Kemudian yang berikutnya wa tajibu al-mubadaratu bil faitati in fatat bi ghairi udhrin. Ya. Wajib mubadarah. Mubadarah itu segera, wajib bersegera, yaitu bil faitah, yaitu mengqadha salat tertinggal, in fatat bi ghairi udhrin, jika dia meninggalkan salat tanpa uzur, ya. Maksudnya bagaimana? Dia tidak salat tanpa alasan. Jadi misalnya dia hanya malas-malesan, menunda-nunda, tidak tertidur, tidak lupa, ini namanya meninggalkan sholat tanpa uzur. Nah, orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur wajib mengqadha tidak? Wajib mengqadha dan wajib segera, ya. Wajib segera itu ketika dia ingin mengqadha harus langsung, tidak boleh nanti lagi nggak boleh. Tapi kalau tertinggal karena uzur, tertidur, lupa, boleh ditunda, nggak langsung. Kalau tanpa uzur, malas-malesan, dia harus langsung. Jadi dia harus langsung, harus mengerahkan semua waktunya. Kalau di dalam mazhab di sini sebutkan, dia harus mengerahkan semua waktunya. Maksudnya bagaimana? Semua waktu yang dia miliki harus dikerahkan untuk mengqadha sholat. Harus digunakan untuk mengqadha sholat. Kalau misalnya nih, dia misalnya pernah tidak sholat selama 1 tahun, na'udzubillah min dzalik, misalnya dia malas-malesan, maka ketika mengqadha, semua waktu dalam hidupnya harus digunakan untuk itu, ya, kecuali waktu-waktu yang urgen atau memang harus dia gunakan untuk kegiatan yang penting. Misal dia kerja, ya, maka dia ini harus kerja untuk mencari nafkah, maka dia bisa kerja. Atau misalnya dia makan, dia minum, itu harus, dia buang hajat, ya. Tapi waktu-waktu yang lain
dia nggak bisa duduk-duduk santai. Bahkan di Busra Al-Karim disebutkan tidak boleh dia sholat sunnah sebelum menyelesaikan kodoknya tadi. Jadi ketika dia tidak sholat selama 1 tahun tanpa alasan, dia harus mengkodok dan mengerahkan semua waktunya untuk mengkodok. Kecuali digunakan untuk perkara-perkara yang penting, maka bisa kerjakan. Perkara yang tidak penting, dia duduk-duduk main-main sudah nggak bisa. Bahkan sholat sunnah saja di sini disebutkan wala yajuzu lahu at-tanafulun hatta yafragha minha. Sholat sunnah malah nanti dulu. Ya, apalagi kegiatan-kegiatan mubah. Jadi ini memang berat bagi yang meninggalkan sholat tanpa uzur. Ya, ini juga berlaku pada pembahasan tentang puasa. Kalau meninggalkan puasa tanpa uzur harus segera dikodok. Ya. Sama, ini adalah kaidah yang bisa berlaku di ibadah-ibadah yang lain. Ya, ini sholat, dia harus segera. Kalau puasa Ramadan, dia nggak puasa Ramadan, kenapa? Malas, ya, nggak ada uzur. Maka setelah hari raya, 1 Idul Fitri kan nggak boleh puasa. 2 Syawal dia harus segera kodok. Karena tidak ada uzur baginya. Karena waktu meninggalkan tanpa uzur. Kemudian disunahkan, kemudian dia juga wajib di Busra akan disebutkan kaza wa kaza yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udzin ala ma fata bi udzrin. Ya. Demikian juga wajib mendahulukan, ya, salat yang ia tinggalkan tanpa uzur, ya, didahulukan terhadap salat yang dia tinggalkan dengan uzur. Meskipun nanti tidak urut, ya, karena urutnya hanya sunnah saja. Misalnya begini, dia meninggalkan sholat zuhur, ya, dia meninggalkan sholat zuhur karena tertidur. Nah, kemudian pas asar dia tidak sholat asar karena malas. Nah, nanti di waktu maghrib sholat zuhur dulu apa sholat asar dulu yang dikodok? Maka yang dikodok harus sholat yang ditinggalkan tanpa uzur dulu, asar tadi. Karena asar nggak ada uzurnya, meskipun nanti nggak urut, asar dulu baru zuhur. Ya, karena keurutan ini urutan hanya sifat sunnah, tapi mendahulukan atau bersegera mengkodok bagi yang meninggalkan sholat tanpa uzur itu wajib. Maka dia wajib sholat kodok asar dulu baru baru zuhur. Baik, demikian berkenaan dengan kodok sholat dan sholatnya, kodok sholat, aturan kodok sholat bagi yang meninggalkan dengan uzur atau meninggalkan tanpa uzur. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.